Real Madrid sedang mempersiapkan perekrutan bintang 120 juta euro untuk Ryan Gravenberch guna merevolusi lini tengahnya. Ketertarikan pada Ryan Gravenberch bukan semata-mata karena alasan olahraga. Situasi yang sedang berlangsung antara Aurelien Tchouaméni dan Fede Valverde telah membunyikan alarm di Real Madrid yang sudah menjajaki opsi transfer jika keretakan tersebut menjadi tidak dapat diperbaiki. Klub mendenda kedua pemain setelah pertikaian tersebut, dan meskipun pernyataan resmi adalah untuk bersatu, perasaan yang muncul adalah bahwa insiden tersebut telah meninggalkan luka dalam skuad yang sudah berada di bawah tekanan yang cukup besar. Dalam konteks ini, gelandang Liverpool tersebut muncul sebagai alternatif kelas atas. Real Madrid dilaporkan siap menawarkan 120 juta euro, jumlah yang mencerminkan skala operasi dan kesulitan meyakinkan Liverpool. Di Anfield, mereka tidak memperkirakan kepergian yang mudah, terutama setelah mengamankan pemain tersebut dengan kontrak jangka panjang dan menjadikannya bagian kunci dari proyek mereka. Namun, tawaran 120 juta euro akan memaksa klub manapun untuk mempertimbangkan, meskipun sikap awal Liverpool akan tegas. Tujuan Real Madrid adalah untuk mengungguli raksasa Eropa lainnya, dan mendapatkan keuntungan sebelum bursa transfer memanas. Masih dari El Real, Madrid kembali berada di persimpangan jalan. Klub yang 2 tahun lalu masih terlihat stabil, usai menjuarai Liga Champions bersama Carlo Ancelotti, kini justru dilanda kekacauan internal yang mengkhawatirkan. Di tengah situasi tersebut, nama Jose Mourinho kembali muncul sebagai solusi darurat Florentino Perez. Pelatih asal Portugal itu disebut menjadi sosok yang dianggap mampu mengembalikan disiplin di ruang ganti Los Blancos. Meski begitu, kemungkinan reuni ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah Mourinho masih mampu sukses di level tertinggi, atau Real Madrid justru sedang mengulang kesalahan lama? Keputusan Perez kembali melirik Mourinho juga memunculkan kritik tersendiri. Sebab, Presiden Real Madrid itu baru memulai proyek baru bersama Alonso musim panas lalu sebelum akhirnya kehilangan kesabaran hanya dalam waktu singkat. Nama Mourinho memang masih memiliki daya tarik besar, tetapi hasil kerjanya dalam 1 dekade terakhir dianggap jauh dari standar masa kejayaannya. Pertanyaan besar pun muncul mengenai bagaimana ia akan menangani pemain seperti Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe, hingga Trent Alexander-Arnold apabila benar kembali ke Bernabeu. AFC Asian Cup 2027 resmi menempatkan timnas Indonesia di grup F, setelah proses undian yang digelar di Riyadh, Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat. Skuad Garuda dipastikan menghadapi persaingan berat, karena berada satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Indonesia yang masuk pot 4 dalam pengundian harus berjumpa sejumlah tim kuat Asia. Jepang dan Qatar dikenal memiliki rekam jejak impresif di level internasional maupun kawasan Asia. Selain itu, duel melawan Thailand juga diprediksi berlangsung menarik. Pertemuan dua wakil Asia Tenggara tersebut diyakini akan menghadirkan persaingan ketat sejak fase grup. Tim asuhan John Hartman kini dituntut melakukan persiapan matang demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Turnamen AFC Asian Cup 2027 akan berlangsung di Saudi Arabia pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Barcelona kini tengah memusatkan perhatian mereka pada bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, sebagai salah satu target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun mendapatkan jasa Alvarez bukan perkara mudah, karena Los Colchoneros saat ini enggan menjual, peluang untuk mencapai kesepakatan masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan. Barcelona sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan dana lebih dari 100 juta euro untuk menggaet penyerang baru. Jumlah tersebut masih belum mampu menggoyahkan Atleti untuk melepas Alvarez. Menurut laporan dari Cadena SR, ada indikasi bahwa langkah ke arah tersebut sedang diupayakan. Dalam internal Atleti, ada perasaan bahwa Alvarez sedang mencari jalan keluar pada musim panas ini, dan ini sudah menjadi sikap sang pemain asal Argentina selama beberapa pekan terakhir. Pihak Atleti juga menyadari bahwa perwakilan Alvarez telah melakukan pembicaraan dengan beberapa klub, termasuk Barcelona. Namun, Atleti tidak akan membiarkan Alvarez pergi dengan mudah. Meskipun Alvarez menyatakan keinginan untuk hengkang, Atleti tetap bersikeras meminta dana besar sebagai syarat untuk mempertimbangkan penjualan. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Barcelona yang ingin menjadikan Alvarez sebagai pengganti Lewandowski. Situasi ini tentu menarik untuk diikuti dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Peluang Alvarez untuk meninggalkan Atleti memang meningkat jika ia mengungkapkan niatnya untuk pindah, tetapi hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan kepada manajemen klub.
Barcelona berhasil menyegel gelar juara La Liga 2025-2026, Blaugrana mendapatkannya usai mengalahkan Real Madrid, dalam duel bertajuk El Clasico. Seluruh gol tercipta di babak pertama dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-9, dan kedua oleh Ferran Torres di menit ke-18. Hasil ini memastikan Barcelona meraih gelar La Liga 2025-2026, dengan 91 poin di puncak klasemen dari 35 laga, Madrid di tempat kedua dengan 77 poin, dan tidak bisa lagi mengejar Barca walaupun menyisakan 3 pertandingan lagi.